kemarin kaget banget ada seseorang yang menyampaikan ke gue begini. Gue nggak akan memberikan anak gue sekolah yang tinggi-tinggi karena kata Deddy Corbuzier nggak perlu tinggi-tinggi untuk menjadi sukses. Bener nggak kayak gitu? Inilah efek dari seseorang atau netizen Indonesia kalau tidak mampu menelaah secara teliti apa yang disampaikan oleh public figure, apalagi public figure yang ada di Indonesia yang kebanyakan cari sensasi. Guys, gue kasih tahu kalian, ketika Deddy Corbuzier menyampaikan bahwa anaknya tidak perlu sekolah, ya wajar aja. Kenapa? Deddy Corbuzier, YouTuber atau artis kondang yang banyak banget duitnya, mau digimanain pun anaknya tetap mampu dan mendapatkan pendidikan di luar sekolah. Bayangin kalau kita kebanyakan 60% penduduk Indonesia itu berada di bawah garis kemiskinan atau rata-rata hanya mampu untuk hidup sekolah sampai SMA aja. Nah, gue kasih tahu kalian bahwa apa yang disampaikan public figure itu belum tentu tepat untuk kita dan perlu kita telaah lebih baik. Kalau gue sendiri, gue bawain ke diri gue sendiri, kalau anak gue misalkan tidak gue sekolahin, mau gue kasih modal apa dia nantinya? Kenapa? Karena setiap usaha pun butuh latihan, butuh kegagalan, dan setiap kegagalan itu butuh modal yang luar biasa. Gue sempat kasih tips and tricks sebelum video gue yang ini, bahwa gue memiliki sekitar ada 5 kegagalan, dan sampai saat ini kegagalan usaha masuk gue, dan sampai saat ini gue belum berhasil untuk bikin usaha, dan itu butuh modal guys. So kalian yang di luar sana, ketika kalian bilang bahwa anak gue gak butuh sekolah, itu sangat salah sekali. Paling tidak kita membutuhkan yang namanya sekolah sampai sekolah menengah atas, dan itu penting banget karena dari situ kita belajar, anak-anak kita belajar tentang bergaul, tentang bersosialisasi, bermain, mendapatkan ilmu standar yang harus dia miliki. Belum lagi nanti ilmu kehidupan dan ilmu keahlian-keahlian atau keahlian-keahlian yang perlu dimiliki sebelum memasuki wirausaha. Ada beberapa tips gue kasih tahu sebelum kalian mengikuti apa yang disampaikan Deddy Corbuzier. Pertama, nilailah diri kalian dibandingkan Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier adalah seorang public figure yang udah banyak duitnya, anaknya cuma satu, Aska. Dan udah pastilah ya, kalau Aska minta A, dikasih lah gitu. Misalkan Aska hobinya main bola, dikasih lah belajar main bola, dan pasti disupport gitu. Bayangkan kalau kalian cuma seorang orang tua petani atau seorang yang PNS itu level dengan gaji di bawah 5 juta 5 atau rata-rata 5 juta. Kalau kalian nggak sekolahin anak kalian, gimana jadinya? Emang kalian siap kasih modal dia untuk belajar? Modal gagalnya yang paling banyak adalah modal gagalnya. Kenapa? Karena setiap menjadi pengusaha pasti ada gagalnya. Nah, yang kedua adalah kalian lihat lagi anaknya bisa diajak kerjasama, mampu mandiri, dan memiliki motivasi kuat nggak? Kalau dia nggak mau sekolah hanya karena dia terburu-buru ngikutin kata teman atau udah terlalu banyak bergaul sehingga tidak mau sekolah, teman-teman di luar sana harus perhatikan hal itu. Lihat lagi potensi anaknya. Kalau potensinya nggak ada, hanya kuat di main game, hanya kuat di main-main, ya gue saranin sih lebih baik sekolah sih. Kenapa? Karena gue mengkhawatirkan apa yang kalian cita-citakan, apa yang kalian harapkan dari anak kalian tidak akan terjadi seperti impian kalian di luar sana guys. Tips yang ketiga adalah perbanyak literatur, referensi, atau bacaan kalian sebagai orang tua. Mau diarahkan kemana anaknya, mau diarahkan anaknya seperti apa. Bayangin kalau orang tuanya itu tidak memiliki standar atau ilmu pengetahuan dasar. Misalkan ini banyak banget terjadi, orang tua yang kurang mengulik informasi secara detail. Contohnya gini guys. Nah, itu tetangga itu gajinya gede banget loh di pertambangan, dia kerja di Kalimantan, gajinya gede, dia sukses di sana. Nah, dia hanya mengandalkan informasi gitu aja, lantas anaknya diarahkan sekolah atau kuliah ke arah sana, ke arah pertambangan. Padahal potensi anaknya ini bukanlah di area pertambangan. Anaknya ini lebih suka bergaul, ekstrovert. Dia nggak bisa tinggal di daerah pedalaman atau pelosok. Kita tahu bahwa kalau di pertambangan itu kerjanya adalah di area pertambangan atau pelosok. Sehingga apa yang kalian cita-citakan untuk anak kalian tidak cocok dengan yang diharapkan anak kalian. Jadi referensi, bacaan atau informasi untuk orang tua itu harusnya lebih luas lagi, lebih banyak lagi, baru ditransfer ke anaknya. Misalkan lagi anaknya mau tanya, Pak, Papa,
Dedi, perusahaan apa sih yang ngasih gaji lebih gede? Perusahaan apa sih yang lebih enak? Perusahaan apa sih yang jarang mencat orang? Kalau perusahaan ini bidangnya apa? Kalau perusahaan ini kelemahannya apa? Kelebihannya apa? Sebagai orang tua, kalau kalian tahu dan banyak mengulik informasi dan juga referensi usaha-usaha, contoh pengusaha yang memulai dari awal, insya Allah kalian tidak salah kaprah mendidik anak kalian menjadi seorang karyawan yang sukses atau pengusaha yang sukses. Jadi sebelum kalian menerima informasi anak kalian nggak perlu sekolah seperti yang disampaikan di Komuzar, tips 3 tadi harus kalian kuasai dulu. Gue Tony Alnova, see you on next video.